Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Andalas Kampus Payakumbuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Ekonometrika Dasar dari kelompok 6. Di sini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Multikolonialitas dalam mata kuliah Ekonometrika Dasar. Dengan anggota kelompok yang pertama, Aulia Putri dengan NIM 2310541010. Yang kedua, Nadia Eka Putri dengan NIM 2310542006. Dan yang ketiga, yaitu Neti Yulianis dengan NIM 2310542038. Materi yang pertama yaitu konsep multikolonialitas. Menurut Ragnar Frisch, pada tahun 1934, multikolonialitas adalah suatu keadaan di mana terjadi korelasi linear yang perfect atau exact di antara sebagian atau semua variabel bebas dalam model regresi, sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi variabel bebas atau variabel terikat. Suatu hubungan antara k variabel bebas dikatakan bersifat linear sempurna jika memenuhi Y1 X1 ditambah Y2 X2 ditambah YK XK sama dengan 0. Suatu hubungan antara k variabel bebas dikatakan tidak bersifat linear sempurna jika memenuhi Y1 X1 ditambah Y2 X2 ditambah YK XK ditambah θ I sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya multikolonialitas. Yang pertama yaitu proses dan cara dalam pengambilan data serta kecilnya ukuran sampel yang digunakan. Yang kedua, adanya pola pergerakan data yang relatif sama atau saling terkait. Yang ketiga, spesifikasi model. Yang sering digunakan adalah memasukkan variabel bebas yang tidak relevan dan ataupun belum dimasukkan variabel bebas yang relevan yang seharusnya terdapat dalam model atau omitted variable. Yang keempat yaitu adanya variabel kelembanan atau lag dalam variabel bebas pada model regresi. Yang kelima yaitu model yang overdetermined. Model yang baik adalah model yang bersifat sederhana. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari multikolinialitas. Keberadaan dari multikolinialitas ini berdampak negatif, yakni varian parameter yang lebih besar sebagai konsekuensi dari jumlah sampel yang relatif sedikit. Konsekuensinya mengakibatkan hasil estimasi dari tingkat presisi lebih rendah dan mengakibatkan kemampuan dalam menolak hipotesis. Konsekuensi lainnya adalah standar error yang semakin besar akan mengakibatkan nilai statistik menjadi turun. Selain itu, nilai koefisien determinan yang cenderung tinggi sehingga menyebabkan para peneliti sulit untuk menganalisis variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya adalah deteksi multikolinialitas. Adapun cara menguji keberadaan deteksi multikolinialitas ini adalah yang pertama memahami definisi operasional dan pengukuran data serta mengetahui pola data dalam variabel. Yang kedua yaitu menganalisis matriks dengan korelasi parsial. Yang ketiga yaitu mengecek keberadaan nilai dari koefisiensi determinan. Yang keempat yaitu melihat nilai dari variabel inflasi faktor. Dari keempat metode deteksi multikolinialitas itu dapat dilakukan teknik sebagai berikut. Yang pertama, cek nilai R kuadrat dari model. Yang kedua yaitu cek signifikan dari variabel bebas menggunakan model T. Yang ketiga yaitu cek matrik korelasi antar variabel bebas. Yang keempat yaitu membuat kesimpulan jika nilai R kuadratnya tinggi maka variabel bebasnya signifikan. Selanjutnya yaitu perbaikan multikolonialitas. Tindakan perbaikan terhadap terjadinya multikolonialitas dalam suatu model dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu informasi mengenai keterkaitan antar variabel, mempelajari berbagai pustaka baik dari teori maupun studi empiris terdahulu yang berkaitan dengan topik. Yang kedua, menambah data. Digunakannya metode random sampling untuk peneliti dalam memperoleh jumlah sampel dan data dalam jumlah yang besar. Semakin banyak data akan memberikan hasil yang semakin baik.
Yang ketiga yaitu menggabungkan data time series dengan data cross section. Jika menggunakan data time series, maka simbol yang dipakai adalah simbol T, dan untuk cross section dengan simbol I. Yang keempat, mengeluarkan variabel yang terdeteksi multikolonialitas dengan cara mengeluarkan satu atau lebih dari variabel bebas yang memiliki korelasi tinggi. Yang kelima, yaitu transformasi variabel. Bentuk ln atau logaritma natural dapat meminimalisir terjadinya multikolonialitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Multikolonialitas merupakan kondisi dalam analisis regresi di mana variabel bebas memiliki hubungan linear yang kuat satu sama lain, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan hasil regresi. Keberadaan multikolonialitas dapat mempengaruhi presisi estimasi parameter dan meningkatkan standar error, yang pada akhirnya dapat menurunkan keandalan hasil penelitian. Untuk mendeteksi multikolonialitas, beberapa metode seperti analisis matriks, korelasi, koefisien determinasi atau R kuadrat, serta variance inflation factor dapat digunakan. Jika ditemukan multikolonialitas, langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dengan menambah jumlah data, menggabungkan time series dan cross section, menghapus variabel bebas yang terlalu berkorelasi, atau melakukan transformasi variabel. Dengan pemahaman yang baik mengenai multikolonialitas serta metode deteksi dan penanganannya, analisis regresi yang dilakukan dapat lebih valid dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.